mengejutkan. Ayu Ting Ting diduga menyampaikan perasaan rindunya kepada Boy William saat menyanyikan lagu Denting milik Melly Goeslaw dalam acara talk show yang dibawakannya. Ya, seolah menjawab pertanyaan Boy yang sebelumnya mengakui jika hubungan kedekatan di antara mereka bukan hanya konten semata. Kode keras yang diberikan Ayu ini pun seolah menjawab rasa ingin tahu warganet terkait akan dilabuhkan kemana kedekatan di antara mereka itu. Lantas, seperti apa pula aksi Ayu yang dipertontonkannya dalam acara yang dipandunya bersama Wendy Cagur tersebut? Benarkah Boy dan Ayu seolah ingin memproklamirkan hubungan di antara mereka dengan saling melemparkan kode-kode mereka? Sementara itu, buntut dari teguran dan juga sanksi Komisi Penyiaran Republik Indonesia alias KPI, Ivan Gunawan, salah satu host yang didapuk membawakan acara tersebut bersama Ayu, diketahui memilih untuk hengkang dari program yang dibawakannya. Dan di tengah melaunching karya fashion terbarunya, Igun pun sedikit curhat perihal dirinya yang mendapatkan teguran dan juga sanksi karena dianggap menampilkan adegan yang mengarah pada penormalan laki-laki bergaya perempuan tersebut. Lantas, seperti apakah curahan hati Ivan Gunawan? Lalu apa alasannya untuk memilih hengkang dari televisi tempatnya bernaung tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kedekatan Boy William dengan Ayu Ting Ting baru-baru ini kembali mencuat berkat konten yang dibuat Boy di akun media sosialnya dan pengakuan mengejutkan yang diungkapkannya belum lama ini. Ya, seolah merespon apa yang disampaikan oleh Boy dalam pernyataan sebelumnya. Ayu dalam program talk show yang dipandunya bersama Wendy Cagur ini pun tampak begitu bahagia dari wajahnya saat membuka acara tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu milik Melly Goeslaw bertajuk Denting. Tak ayal penyampaian pesan yang disampaikan Ayu lewat lirik lagu yang biasa digunakan untuk mengisahkan seseorang yang sedang kesepian dan sangat merindukan kekasihnya membuat warganet pun akhirnya baper dan beranggapan jika Ayu sengaja menyanyikan lagu tersebut untuk disampaikannya kepada Boy William. Oh iya, dengar tuh Ayu Ting Ting nyanyi lagu Denting, kayaknya itu kode buat Boy William karena dia kayaknya lagi rindu. Karena kan lagunya juga maknanya kayak dalam banget, kayak menceritakan seorang yang kayak kangen sama orang lain gitu. Nah kayaknya Ayu Ting Ting itu emang benar-benar ngasih kode buat Boy William. Ya, hal ini pun seolah kembali dikait-kaitkan dengan pernyataan Boy yang sebelumnya mulai terbuka terkait kedekatan di antara mereka. Di hadapan awak media, Boy pun sudah tidak canggung lagi memberikan pujian. Bahkan, ia pun juga menyebutkan jika kedekatan di antara mereka bukanlah sebuah konten semata. Selain itu, pemilik nama asli William Hartanto ini pun juga menyebutkan kedekatan di antara keduanya yang sudah mulai terjalin lama itu
Bahkan sejak sama-sama memulai karir di dunia entertainment tanah air, membuat Boy pun juga merasa nyaman berada di sisi pelantun alamat palsu tersebut. Lantas benarkah dengan reaksi yang dibuat oleh Ayu yang tampak malu-malu usai menyanyikan lagu tersebut menandakan jika benar lagu Denting milik Melly Goeslaw sengaja ditujukannya untuk Boy William? Amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa, bisa membesarkan bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga, dan dia sangat merangkul keluarganya dan super duper professional kalau lagi kerja on set barengan sama kita juga, dan teman ngobrol yang sangat luar biasa. Apa itu termasuk kriteria pasangan Kak Boy? Yeah, of course. Tapi ini tuh beneran apa cuma konten aja? Well, you know, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini aku selalu ngomong kayak begitu. Dibilang konten doang, ya enggak, karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry bersama. Tapi ya memang kehidupan kita ya dijadiin konten. Kita ibarat kata I am a content creator as a producer dan juga you know public figure. Ya, ini salah satu kita melakukan bisnisnya kita lah, ya kan? It's part of our business. Tapi dibilang hanya untuk konten, bohong. Karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada ini konten. Biasalah nyaman aku sama dia, karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu alamat palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ. Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus ya kita aminin lah. Ya, meskipun mengaku kedekatannya dengan Ayu bukan konten semata, bahkan Boy pun juga mengungkapkan jika Ayu adalah kriteria wanita idamannya yang mungkin bisa dijadikan istri. Boy memang masih terhalang akan kegagalannya di masa lalu yang membuatnya memilih untuk lebih santai ketika menapaki hubungan cintanya ke depan, termasuk dengan ibu satu orang anak tersebut. Lantas adakah kegagalan masa lalunya dan latar belakang Ayu yang pernah gagal dalam rumah tangga membuat Boy pun juga memutuskan untuk tidak terlalu buru-buru menapaki kedekatannya dengan Ayu ke jenjang yang lebih serius. Ya nggak usah ditanya, itu mau. Iya pengen lah, siapa sih yang nggak pengen, cuma kan pasti ada waktunya. Maksudnya aku juga datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga nggak 100% lancar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita nggak percaya kali ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah. Hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing, and that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan di sekolahinnya di luar, dimana kalian tahu lah budaya barat. Kadang orang punya anak kayak tanpa nikah, ya. Jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran. I grew up differently. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain-lain setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja dan ya jalanin aja sehari-hari. Karena aku juga tipikal orang yang bukan nggak percaya dengan pernikahan. Cuman aku juga orang yang orang nggak nikah pun juga nggak masalah. Kita udah di era yang baru gitu kan ya. Kalau kita mau jalani hidup sukses sendiri kayak bule-bule di luar sana, aku tuh tipikal orang yang seperti itu. So I don't have, pernikahan tuh bukan jawaban hidup buat aku. Tapi kalau ada orangnya dan itu one day ya why not juga. Itu dia, kalau untuk menikah dan lain sebagainya aku orangnya nggak terlalu mikir sampai ke situ. Nggak terlalu mikir sampai ke situ dulu untuk sementara masih enjoying the ride, apalagi baru kemarin hampir menikah dan nggak jadi.
Jadi I'm just enjoying the ride, gak ada kepikiran arah-arah ke jenjang sana. Makanya ya, take it slow, take it easy aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Beralih dari kabar kedekatan Ayu dengan Boy William, kabar mengejutkan pun datang dari Ivan Gunawan sebelumnya. Ya, di tengah peluncuran karya terbarunya yang mengusung tema Light of Treasure Ivan dan ditampilkan dengan 50 koleksinya dalam sebuah acara fashion show. Igun pun curhat perihal dirinya yang ditegur oleh Komisi Penyiaran Republik Indonesia atau KPI saat ia sedang mengisi acara di suatu program TV. Seperti diketahui, pemilik nama lengkap Ivan Gunawan Putra ini pun mendapatkan teguran dan juga sanksi lantaran ia dianggap menampilkan adegan yang mengarah pada penormalan laki-laki bergaya perempuan yang dipertontonkan kepada publik. Lantas, hal tersebut pun membuat Igun merasa kecewa dan memilih untuk hengkang dari program tersebut. Karena menurutnya, apa yang dilakukannya adalah buntut dari siaran televisi tempatnya bernaung saat itu tidak memberikan pembelaan ataupun buka suara. Kalau saya nggak kecewa, nggak saya tinggalin programnya, iya kan? Gitu. Karena ya saya nggak merasa dibela sama rumah saya sendiri gitu. Dan di situ yang saya nggak sukanya KPI nulis nama saya gitu di situ. Sedangkan yang mungkin saya jadi desainer udah 20 tahun, mereka kerja di kantor itu mungkin hanya berapa tahun gitu kan. Lagi pula ini kan masalah fashion ya. Terus kalau misalnya ini masalah dia bilang kayak karakter seperti perempuan, terus aku ngomongnya harus gimana? Orang gue depan ibu gue aja begini, ya kan, masa gue depan dia gue harus kaku-kaku, badan gue mau ngapain? Hidup cuma satu kali gitu kan. Jadi aku merasa bekerja itu harus di tempat yang tepat. Kalau tempatnya nggak tepat ya udah cari tempat lain gitu. Kalau menurut aku sih ini kemunduran ya. Ya SpongeBob aja di blur, ya kan. Jadi ya sedangkan kalau mau akses dari sosial media semuanya diumbar di situ kan. Jadi jangan disalahin TV-nya nggak salah. Ya sekarang tinggal orang tuanya aja bisa ngejaga anaknya atau enggak. Akses TikTok segala rupa, ya kan? Akses TikTok itu semuanya yang live bentuknya dari A sampai Z, ya kan? YouTube, Instagram, udah nggak ada saringnya, ya kan? Kalau TV disaring, orang sekarang juga udah jarang kali nonton TV, gitu. Makanya sekarang aja infotainment ramenya di sosial media, bukan di televisi, gitu kan? Jadi ya udah nikmatin aja. Nanti tunggu sampai aku punya TV. Insyaallah, Igun TV. Nanti aku Sementara itu, seolah untuk memilih move on dan tidak mau berlama-lama untuk bersedih karena keputusan yang telah diambilnya tersebut. Igun pun rencananya akan segera bertolak ke Eropa, di mana ia pun akan melakukan 2 hal, yaitu kembali menekuni pendidikan di bidang fashion dan juga mengembangkan karirnya di sana. Ivan Gunawan juga menambahkan keberangkatannya tak akan lama lagi, yaitu di awal Februari 2024. Lantas benarkah dengan hengkangnya Ivan Gunawan ke Eropa sekaligus juga menandakan jika ia tidak akan meneruskan karirnya di tanah air dan memilih untuk mengembangkan karirnya di sana?
Ini adalah cerita yang aku ingin sampaikan bahwa masa kecil aku di Rusia. Jadi kita kayak flashback ke zaman masa kecil aku. Insya Allah tanggal 3 kalau nggak tanggal 4. Mau jadi wartawan sih kayaknya. Di sana yang jelas kalau aku sih ada 2 rencana aku. Yang pertama apakah aku mau kuliah. Yang kedua adalah aku mau cari peluang untuk bisa membuka bisnis fashion aku di sana. Kalau beberapa negara sih, kalau udah di Eropa kan mau kemana aja gampang ya. Jadi tinggal bisa apakah naik tren, apakah naik pesawat, pindah-pindah. Berarti Ivan Gunawan go internasional begitu? Memang sudah go internasional. Nggak usah kayak gitu. Menambah Eropa sih Kak? Nggak, karena aku lebih nyaman tinggal di Eropa sih. Kenapa alasannya Kak? Pengen aja. Kalau bosen juga ya pindah lagi, ntar ke Cawang atau ke Cilandak gitu. Tapi yang jelas kan ya mau tinggal dari mana kan akses pekerjaan bisa dengan handphone sih. Ya kan segala sesuatu yang namanya tiba-tiba ya tiba-tiba. Kalau angkanya bagus, mereka bisa kalau aku sih gini ya, kayak pas kemarin aku dapat teguran. Televisi aku tuh nggak melakukan pembelaan untuk aku sih, nggak ada postingan, nggak ada pembelaan. Kalau namanya orang syuting itu kan ada produser, ada eksekutif produser gitu kan. Beda kayak kita wawancara infotainment kan nggak ada yang tanggung jawab. Kalau program kan ada yang ngurusin gitu. Kalau kayak aku syuting MNC ada produsernya, kayak KDI ada produsernya. Apa yang mau dipakai kan semuanya kan udah disiapin gitu. Jadi kalau menurut mata mereka approve ya kan harusnya jalan. Tapi di saat aku dihujat satu Indonesia nggak ada yang belain aku. Jadi ya udah aku berdiri di atas kaki aku sendiri aja tanpa berharap minta dibela, tanpa berharap minta ditolongin. Aku sih enggak sih gitu. Jadi aku rasa ya udahlah ya, aku punya pekerjaan lain kan. Jadi aku hempaskan aja. Saya sih kerja bukan hanya sesuai harga aja ya gitu kan. Toh aku juga di Brownies juga kan bayarannya juga bagus. Kalau nggak bayaran bagus aku nggak bakal bertahan selama 6 tahun kan gitu. Kerja bukan karena uang, tapi karena hati kita tuh ada di situ. Di balik Ivan Gunawan yang akan meninggalkan tanah air, kedekatan di antara Ayu Ting Ting dengan Boy William sepertinya sudah mendapatkan restu dari kedua keluarga. Lantas apa kata keluarga besar Ayu terkait sosok Boy William? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, kedekatan di antara keduanya disebut-sebut sudah mendapatkan lampu hijau dari kedua keluarga. Dan seperti inilah sosok Boy di mata Ayah Abdul Rozak dan juga Umi Kalsum, serta harapan mereka perihal hubungan Ayu dengan Boy William. Oh baik, dari dulu dia baik banget. Sebelum sekarang juga ya, dari dulu kita emang udah kenal. Karena satu manajemen juga, kita sama-sama merintis bareng, tahu dari nolnya, ya udah. Baik, semuanya pun baik. Ya doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodohin ya. Ya kalau emang pas malaikat lewat, kalau emang benar ya alhamdulillah, karena yang kalau terbaik. Kalau doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua dukung aja ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya,
dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.